Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali was sahbi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita sampai hari ini, hari yang ke-14 dari bulan Ramadan, masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah puasa yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Dan juga kita dimudahkan untuk melaksanakan amal ibadah yang lain, termasuk hadirnya kita di dalam majlis ini untuk sama-sama mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat demi kebaikan dan kesempurnaan ibadah-ibadah kita di masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang kemarin kita telah membahas satu bab di dalam buku fikih puasa ini, yaitu bab yang ke-10 berkaitan dengan kewajiban bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Telah disebutkan bahwa seseorang yang tidak berpuasa karena lalai, misalnya malas, tidak peduli dengan kewajiban dan lain sebagainya, maka orang itu wajib untuk segera mengqadha atau mengganti daripada ibadah puasa yang tidak ia laksanakan tersebut. Adapun bagi orang yang tidak berpuasa karena adanya sebuah uzur seperti karena sakit, kemudian musafir atau lain sebagainya, maka ia boleh untuk mengqadhanya secara luas atau boleh ditunda atau diakhirkan. Yang penting dengan catatan yang pertama, tidak boleh melebihi tahun tersebut atau setelah selesainya Ramadan sehingga bertemu pada Ramadan yang berikutnya. Begitu juga ia boleh untuk menunda pelaksanaan qadhanya itu selama dirinya merasa tidak akan bertemu dengan sesuatu hal atau keadaan yang menghalanginya secara permanen untuk melaksanakan puasa, misalnya meninggal atau sakit yang parah dan lain sebagainya. Nah, rahimakumullah, bagi orang yang meninggalkan puasa seperti ini, baik yang lalai maupun yang tidak lalai, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadanya beberapa hal. Yang pertama, ada yang sekedar diwajibkan untuk mengqadha saja, misalnya orang yang pingsan atau orang yang tidak berpuasa karena lalai dan lain sebagainya. Yang kedua, ada seorang yang diwajibkan cukup membayar fidyah saja, yaitu seseorang yang tidak berpuasa karena ketidakmampuan fisiknya, baik karena sakit atau memang fisiknya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Yang ketiga, ada seseorang yang diwajibkan dua-duanya, yaitu qadha dan fidyah. Kemarin sudah kita sebutkan ada dua macam. Yang pertama, seseorang yang menunda atau seseorang yang tidak berpuasa karena sebab orang lain, bukan karena dirinya. Seperti seorang ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak puasa karena anak yang dikandung atau anak yang disusuinya tersebut. Yang kedua adalah seseorang yang
terlambat di dalam melaksanakan qada Ramadan sehingga bertemu kepada Ramadan berikutnya. Maka orang yang seperti ini karena kelalaiannya sehingga ia terlambat dikenakan sanksi berupa membayar fidyah setiap hari 1 mud yang harus ia bayarkan. Begitu juga yang keempat kemarin sudah kita jelaskan, ada seseorang yang tidak ada kewajiban sama sekali meskipun ia meninggalkan puasa, yaitu seseorang yang tidak berpuasa karena sakit jiwa, yaitu karena gila dan lain sebagainya. Kemudian rahimakumullah, kita juga sudah kemarin sebutkan bahwa jika ada orang yang sakit kemudian meninggal dunia sementara ia memiliki hutang, maka dianjurkan bagi keluarganya untuk berpuasa atau mempuasakan atas hutang-hutang dari keluarganya yang meninggal tersebut. Atau jika ia tidak bisa berpuasa atas almarhum, maka boleh diganti dengan membayar fidyah berupa 1 mud untuk 1 hari yang ditinggalkan. Kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan mengenai cara menghitung fidyah. Kembali saya ingin menyampaikan di sini supaya mungkin lebih jelas lagi bahwa ketika seseorang memiliki keterlambatan di dalam membayar puasa Ramadan, maka ia wajib untuk membayar fidyah sebagai sanksi atas keterlambatan itu. Maka jika keterlambatan itu hanya 1 tahun saja atau terjadi pada salah satu Ramadan saja, maka cukup ia menghitung berapa jumlah hari yang ia tinggalkan, kemudian ia pastikan hari yang ia tinggalkan tersebut adalah jumlahnya adalah beberapa hari dalam jumlah tertentu yang pasti. Setelah itu baru dikali dengan tahun keterlambatan dikali dengan 1 mud. Nah, apabila keterlambatan itu terjadi pada beberapa Ramadan atau beberapa tahun, maka masing-masing Ramadan dihitung pembayaran fidyahnya sesuai dengan cara yang pertama tadi, yaitu dengan rumus hari atau hari yang terlambat dikali jumlah keterlambatan, tahun keterlambatan dikali 1 mud. Jadi masing-masing Ramadan dihitung berdiri sendiri. Kemudian jika kita ingin mengetahui total daripada seluruh fidyah yang harus dibayarkan, maka tinggal kita jumlah seluruh kewajiban pada setiap Ramadan tersebut. Dan terakhir kemarin kita juga membahas mengenai kewajiban seseorang untuk menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa lain jika ia meskipun ia tidak berpuasa. Misalnya kemarin kita contohkan seseorang yang membatalkan puasanya karena makan atau karena minum dengan kesengajaan, maka wajib baginya untuk terus menahan tidak makan dan minum sampai terbenam matahari atau sampai dengan waktu masuk maghrib. Kalau dia terus makan dan minum saja, maka ia telah melakukan pelanggaran dan kemaksiatan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga keadaan di mana seseorang dianggap tidak batal meskipun ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, meskipun dia makan dan minum. Misalnya kemarin dicontohkan orang yang lupa atau orang yang dipaksa dan diancam. Begitu juga orang yang secara tidak sengaja kemasukan benda itu ke dalam mulut, misalnya ada debu yang berterbangan atau ada hewan ya misalnya lalat yang tiba-tiba masuk ke dalam mulut dan lain sebagainya, maka semua itu dimaafkan atau puasanya tidak batal meskipun ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah secara singkat apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, dan pada hari ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu bab yang ke-11 yang berkaitan dengan iktikaf. Bab yang ke-11 atau iktikaf ini merupakan bab penambahan, ya, tidak ada kaitannya secara langsung dengan puasa sebenarnya, tetapi karena iktikaf ini biasanya dikaitkan dengan puasa, di mana ada sebagian ulama yang mewajibkan seseorang itu dalam keadaan puasa jika ia ingin beriktikaf. Maka umumnya para ulama membahas tentang ibadah iktikaf ini di penghujung dari pembahasan puasa. Oleh karena itulah di dalam buku ini juga saya menjadikan pembahasan iktikaf ini sebagai bagian dari pembahasan puasa. Dan bab yang ke-11 ini yang berkaitan dengan iktikaf juga merupakan bab terakhir atau penutup dari kajian ini atau dari buku fikih puasa ini. Begitu juga dalam bab-bab fikih puasa di dalam kitab-kitab para ulama fikih-fikih yang klasik. Dan setelah ini maka sudah selesai seluruh pembahasan kita berkaitan dengan puasa. Namun demikian, rahimakumullah, kajian online selama Ramadan ini bersama saya tidak akan berhenti dengan selesainya pembahasan fikih puasa, tetapi insya Allah akan kita lanjutkan berikutnya
berkaitan dengan fikih zakat. Kita ingin belajar bagaimana sebenarnya cara kita mengeluarkan zakat atau harta-harta apa saja yang diwajibkan di dalam berzakat, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan zakat insya Allah juga akan kita bahas pada pertemuan mulai esok hari. Dan untuk pembahasan ini seperti juga dalam pembahasan fikih puasa, saya juga akan menggunakan buku yang saya tulis sendiri, yaitu Fikih Zakat seri kajian fikih mazhab Syafi'i, yang insya Allah akan diterima oleh para hadirin sebentar lagi. Nah, rahimakumullah, langsung saja untuk menyingkat waktu kita akan memulai pembahasan bab yang terakhir dalam kitab ini, yaitu berkaitan dengan bab i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-11, i'tikaf. Definisi dan pensyariatan. I'tikaf secara bahasa adalah berdiam atau al-lubthu, dan menahan atau al-habsu. Jadi secara bahasa makna i'tikaf dalam bahasa Arab untuk menunjukkan diamnya seseorang, ya, atau tertahannya seseorang, itu juga bisa dikatakan sebagai kalimat i'tikaf. Dalam istilah syariat, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat khusus. Nah, makna bahasa dengan makna syariat tentu ada kesesuaian. Sama-sama di dalam makna syariat ini adanya berdiamnya seseorang, tetapi dalam makna syariat ditambah syarat-syarat yang lain, yaitu harus dilakukan di dalam masjid. Artinya jika i'tikaf itu atau berdiam itu dilakukan di tempat yang bukan masjid, maka tidak dikatakan sebagai i'tikaf. I'tikaf itu hanya terjadi jika ada seseorang yang berdiam diri dan tempatnya dilakukan di dalam masjid, dan harus diikuti dengan niat seperti dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Para ulama bersepakat bahwa i'tikaf diperintahkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu, yaitu istri-istri, ya, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Surat Al-Baqarah 187. Aisyah berkata, Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Lalu para istri beliau melakukannya setelah wafatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi iktikaf ini juga merupakan ibadah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, khususnya pada 10 hari terakhir pada setiap bulan Ramadan, dan juga dilakukan oleh para sahabat lain, juga oleh para istri Nabi SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itulah iktikaf ini dianjurkan dan merupakan sebuah amal ibadah yang sangat tinggi nilainya, seperti yang nanti akan kita jelaskan dalam keutamaan-keutamaan iktikaf. Iktikaf merupakan salah satu ibadah yang sudah dilakukan sejak umat-umat terdahulu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, dan yang ruku dan sujud. Jadi iktikaf juga merupakan salah satu ibadah yang sejarahnya sudah sangat panjang. Sejak nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu telah disyariatkan, ya, atau diperintahkan ibadah iktikaf ini, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara Ka'bah dan Masjidil Haram agar orang-orang bisa melakukan ibadah di dalamnya, termasuk melakukan iktikaf. Oleh karena itulah iktikaf seperti juga puasa merupakan ibadah yang sudah diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Keutamaan iktikaf. Iktikaf diperintahkan agar seorang muslim memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memutus semua hubungan dengan makhluk. Seorang yang beriktikaf akan memanfaatkan waktunya untuk melakukan berbagai macam ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, bertafakkur, bermuhasabah, dan lain sebagainya, sehingga hatinya akan menjadi bersih dan perbuatannya pun ikut menjadi bersih. Nah, hadirin rahimakumullah, salah satu tujuan utama dan hikmah utama dari ibadah iktikaf ini adalah kita ingin dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan syahwat bersikap sosial atau bersosialisasi dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala melatih kita supaya kita melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia dan memfokuskan diri kita, waktu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata.
dengan cara kita beribadah, kita bertafakur, berzikir dan lain sebagainya. Jadi iktikaf ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita melepaskan diri dari sesuatu yang lain. Bagaimana kita dilatih untuk menfokuskan diri, khusyuk, ya, menjadikan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan. Nah, oleh karena itu seseorang yang melakukan iktikaf tapi tidak memperhatikan hikmah dan tujuan atau falsafah dari iktikaf ini, maka nilai iktikafnya tidak akan banyak berguna. Misalnya yang masih sering terjadi, ada seseorang melakukan iktikaf tetapi ia membawa teman-temannya, membawa keluarganya, ya, kemudian di dalam iktikaf itu ia masih ngobrol saja, ia masih terus bergabung, berkerumun, macam-macam, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang sepertinya sehingga dia dalam iktikaf itu masih berkaitan dengan orang lain, hanya saja tempat saja yang berubah. Ya, bisa dikatakan mungkin dalam bahasa lain, orang ini hanya pindah tempat tidur saja, ya, ketika iktikaf dengan cara yang seperti itu. Oleh karena itulah ketika kita beriktikaf, hadirin rahimakumullah, maka tekankan pada diri kita bahwa kita hadir ke masjid untuk iktikaf itu adalah untuk memberikan diri kita kepada Allah. Jadi kita lepaskan diri kita. Ya, sementara ini diri kita jangan diberikan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti kita akan mendapatkan nilai yang besar dari iktikaf kita. Dan kita akan dilatih bagaimana ketika kita hidup nanti di luar Ramadan. Setelah kita iktikaf ini, kita mampu untuk menjadikan setiap waktu kita bermanfaat, ya, karena kita merasa terkait terus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari atau setiap detik yang kita jalani akan sangat berguna sebagai sebuah ibadah, mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan pahala yang akan Allah berikan kepada orang beriktikaf, "Man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi ta'ala ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiq kullu khandaqin ab'ada mimma bainal khafiqaini." Barang siapa yang beriktikaf satu hari mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dan neraka sejauh 3 parit. Setiap parit lebih jauh dari 2 arah timur dan barat. Berdasarkan hadis ini, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang luar biasa bagi seseorang yang iktikaf selama 1 hari 1 malam, 24 jam. Jika ia ada di masjid dengan beriktikaf mengharapkan ridho dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya orang itu akan dijauhkan dari api neraka. Ya, sejarak 3 parit. Masing-masing parit lebih jauh dari timur dan barat. Jadi sangat jauh jarak antara timur barat, kita tidak bisa melihatnya. Ya, ini sebenarnya untuk menunjukkan betapa memang sangat jauh atau adanya rentang yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang yang beriktikaf, yaitu dengan dijauhkan dari neraka dan dijauhkan dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hukum iktikaf. Secara hukum asal, iktikaf adalah sunnah atau dianjurkan pada setiap waktu, tetapi dapat berubah sesuai keadaan seseorang yang melakukannya. Seseorang yang beriktikaf tidak terlepas dari 6 keadaan. Yang pertama, jadi iktikaf ini secara hukum asalnya adalah sunnah, ya, dianjurkan. Kapan saja silahkan, di mana saja, di masjid mana saja silahkan. Tetapi bisa berubah sifatnya itu atau hukumnya tersebut sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada atau yang dilakukan oleh orang yang beriktikaf itu. Ada 6 keadaan atau ada 6 hukum yang berkaitan dengan iktikaf. Yang pertama adalah sunnah. Ini adalah hukum asal dari iktikaf. Khususnya jika dilaksanakan di bulan Ramadan, maka lebih utama karena berkumpul di dalamnya keutamaan waktu dan pelaksanaan puasa. Jadi iktikaf ini sunnah secara umum, di mana saja, kapan saja. Lebih utama lagi, lebih bagus lagi jika sedang berada di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika datang Ramadan kita beriktikaf, maka pahalanya lebih besar. Karena apa? Berkumpul keutamaan waktu, yaitu waktu dalam pelaksanaan Ramadan ini dan kita dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itulah sangat dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan iktikaf ini. Yang kedua adalah sunnah muakkadah. Ya, apa arti sunnah muakkadah? Yaitu sunnah yang nilainya tinggi, bukan sunnah biasa. Yang pertama tadi sunnah juga, tetapi sunnah yang biasa. Ya, nilainya biasa-biasa saja. Ya, meskipun ketika di Ramadan nilainya lebih tinggi sedikit, tetapi terkadang atau dalam suatu keadaan
iktikaf bisa menjadi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat besar nilainya, yang pahalanya sangat besar. Dikatakan sebuah ibadah sebagai sunnah muakkadah jika ibadah itu selalu didawamkan atau dilakukan secara konsisten oleh Rasulullah SAW. Jadi sebuah ibadah sunnah jika dikerjakan oleh Rasulullah SAW secara berkesinambungan, ya, konsisten, istiqomah, maka ibadah sunnah itu akan naik derajatnya dari sunnah yang biasa menjadi sunnah muakkadah. Nah, kapan iktikaf ini menjadi sebuah sunnah muakkadah? Yaitu jika dilakukan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan karena mengikuti kebiasaan Nabi SAW dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi seseorang yang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia berada di masjid terus menerus, apalagi dia bisa berhari-hari tidak meninggalkan masjid. Lebih bagus lagi jika 10 hari murni dia ada di masjid, tidak keluar sama sekali kecuali kebutuhan seperti yang akan kita jelaskan nanti, maka itu nilainya sangat besar, mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga nilainya adalah sunnah muakkadah. Wabil khusus iktikaf di 10 hari terakhir ini bisa memudahkan kita untuk mencapai harapan setiap orang yang berpuasa, yaitu mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Nah, jadi jika kita memang berharap serius ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka semua hal-hal yang bisa mendukung kita mendapatkan Lailatul Qadar itu harus kita lakukan. Di antaranya adalah dengan kita rajin beriktikaf, minimal atau paling tidak dilakukan pada malam-malam ganjil yang kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar adalah pada malam-malam tersebut. Nah, rahimakumullah, di dalam buku ini saya menukil perkataan Imam Nawawi yang menceritakan bagaimana iktikafnya Rasulullah SAW. Saya akan bacakan. Imam Nawawi berkata, barang siapa yang ingin mengikuti Nabi SAW dalam iktikaf beliau selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaknya ia masuk ke dalam masjid sebelum terbenam matahari pada malam ke-21 agar tidak ada yang luput sedikit pun dari iktikaf itu. Jadi hadirin rahimakumullah, jika kita ingin berniat melakukan iktikaf seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pertama kita perlu menguatkan diri kita bahwa kita akan iktikaf selama 10 hari total, tidak pulang sama sekali, tidak kembali kepada keluarga kita atau ke rumah kita kecuali jika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nah, jadi kita total, kita siapkan segala persiapannya. Kita membawa pakaian, ya kita kalau misalnya memerlukan alat untuk tidur misalnya bantal, silahkan, tidak apa-apa, bawa bantal atau selimut, datang ke masjid. Kalau memerlukan obat, bawa obat-obatan, semua perlengkapan. Mungkin dalam bahasa lain seperti kita mau berkemah selama 10 hari. Apa saja yang kita butuhkan selama 10 hari, maka kita persiapkan, kita bawa ke dalam masjid. Setelah itu kita menempati di tempat tertentu itu sampai selesai Ramadan ini. Nah, supaya 10 hari itu tidak ada yang terlepas sama sekali fadilahnya atau keutamaannya, maka hendaknya seseorang masuk ke masjid di mana dia akan melakukan iktikaf pada sebelum maghrib atau sebelum terbenam pada malam 21. Katakanlah malam ini adalah malam 21, ya. Hakikatnya kita sekarang di malam 15. Ya, nanti malam adalah 15. Katakanlah besok malam 21. Maka sebelum asar atau sebelum maghrib seperti ini, ya ba'da asar seperti ini, kita mulai masuk ke dalam masjid, mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Kita cari tempat yang nyaman, yang kira-kira tidak terganggu oleh orang lain dan kita tidak mengganggu kepada orang lain. Ya, cari tempat yang kita bisa fokus di dalam ibadah di tempat tersebut. Kemudian terus kita ibadah di tempat itu, ya, sampai nanti akhir daripada Ramadan. Ya, ketika waktu sholat kita tentu maju ke saf, ke depan, meluruskan dan lain sebagainya, itu hal yang biasa dilakukan atau hal-hal yang diperlukan, memang ya kita melakukannya seperti biasa dalam sehari-hari. Kemudian lalu ia keluar meninggalkan masjid setelah terbenam matahari pada malam hari raya, baik bulan tersebut sempurna atau tidak. Nah, supaya kita mendapatkan secara sempurna, maka kita tidak meninggalkan masjid kecuali pada malam hari raya. Ya, pada malam hari raya setelah maghrib atau setelah isya, silahkan. Ya, bahkan di sini akan disebutkan lebih bagus lagi kalau sampai pagi dia ada di masjid. Lebih afdal jika malam itu ia bermalam di masjid sampai selesai melaksanakan sholat id dan keluar ke tempat pelaksanaan sholat jika dilakukan di lapangan. Jadi sampai sholat hari raya dia tetap ada di masjid kalau memang hari rayanya di masjid itu. Tapi kalau hari rayanya di lapangan, dia keluar ke lapangan. Baru setelah itu ia pulang. Itulah iktikaf yang paling afdal, ya, yang paling baik, ya, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, keadaan ketiga berkaitan dengan hukum iktikaf adalah iktikaf terkadang menjadi wajib. Kapan?
yaitu iktikaf hukumnya wajib jika dinazarkan. Jika seseorang nazar itu mewajibkan sesuatu kepada diri seseorang, ya. Jadi misalnya iktikaf ini hukum aslinya adalah sunnah, ya, tidak diwajibkan. Tetapi orang ini bernazar, saya bernazar mau iktikaf di masjid, maka harus dilaksanakan nazar tersebut karena sudah menjadi kewajibannya. Ya, iktikafnya yang asal hukumnya adalah sunnah, kemudian karena nazar tersebut berubah menjadi wajib. Dan konsekuensinya tentu adalah rahimakumullah adalah pahala yang didapatkan dari orang iktikaf yang dinazarkan itu lebih besar daripada pahala iktikaf biasa. Karena pahala ibadah wajib tentu berbeda derajatnya atau tingkatannya daripada pahala iktikaf sunnah, begitu, atau ibadah yang sunnah. Jadi orang yang bernazar iktikaf maka pahalanya akan lebih banyak daripada orang yang sekedar iktikaf biasa. Kemudian yang keempat, makruh. Iktikaf kadang-kadang makruh, kadang-kadang nggak bagus. Lebih bagus jangan dilakukan. Ya, lebih baik ditinggalkan saja, jangan dilakukan. Kapan itu? Yaitu iktikaf yang hukumnya makruh, yaitu seorang perempuan cantik yang beriktikaf dengan izin suaminya dan kondisinya terjaga dari perhatian lawan jenis. Jadi seorang yang memang Allah berikan kelebihan ya, dalam dirinya, dalam wajahnya, yang khawatir dia itu yang kecantikannya itu bisa ia jaga sehingga ia bisa tidak membuat lawan jenis menjadi tertarik, maka di sini hukumnya adalah makruh, ya, lebih bagus dia nggak usah, ya, karena khawatir nanti mungkin dia di sana ada bagaimanapun mungkin terjadi ada yang melihat dia kemudian tertarik hatinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah haram. Ada iktikaf tapi hukumnya haram, tapi haram jika dilakukan tetap sah. Jadi dia ini iktikafnya sah tapi dia dapat dosa, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Bagaimana itu? Yaitu seorang perempuan yang beriktikaf tanpa izin suaminya, ya, iktikaf perempuan tanpa izin suaminya, ya, karena atau dengan izin suami tapi khawatir menarik perhatian lawan jenis. Jadi misalnya ada seorang perempuan iktikaf tapi tidak ngomong dulu, tidak izin dulu dengan suami, ya, tidak ada izin dari suami. Yang seperti ini tentu dilarang oleh syariat, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang seorang perempuan melakukan puasa sunnah, ya, sementara suaminya hadir kecuali setelah ia mendapatkan izin untuk melakukan puasa sunnah itu. Begitu juga menurut para ulama disamakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Seorang istri ketika mau melakukan ibadah sunnah apapun bentuknya, misalnya dia mau puasa, mau iktikaf, mau qiyamul lail, ya, ibadah-ibadah yang memerlukan waktu yang khusus dalam waktu yang agak panjang, maka seorang istri itu wajib hukumnya untuk minta izin dulu. Karena apa? Mungkin saja di tengah-tengah pelaksanaan ibadah itu ada hajat tertentu dari suaminya yang harus ia laksanakan. Maka di sini syariat dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan hak-hak suami, ya, daripada seorang istri yang ingin melakukan ibadah sunnah. Begitu juga jika ada seorang perempuan cantik yang merasa dirinya itu akan menjadi perhatian atau menarik lawan jenis, maka dia tidak boleh melakukan iktikaf karena dengan dia menimbulkan perhatian atau menarik lawan jenis, maka dia sudah mendapatkan dosa dari perbuatannya itu, ya. Nah, ini harus bisa kita lihat bahwa dalam melaksanakan ibadah saja jika dikhawatirkan ada sebuah mudarat yang besar, maka ibadah itu bisa dilarang. Ya, apalagi kalau ada seorang perempuan yang menarik perhatian, justru dia keluar bebas begitu saja pergi kemana-mana, maka sudah tentu yang seperti ini dilarang secara tegas di dalam Islam. Yang keenam, keadaan hukum dari iktikaf adalah haram dan tidak sah. Jika dilakukan tidak sah. Yaitu apa? Yaitu iktikaf seorang yang junub atau haid. Jadi seorang laki-laki dalam keadaan junub atau hadas besar, maka tidak boleh dia beriktikaf. Atau seorang perempuan yang haid. Karena laki-laki yang junub atau perempuan yang haid dan orang-orang yang memiliki hadas besar dilarang berdiam diri di dalam masjid. Ya, jadi orang haid misalnya tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya, meskipun tujuannya untuk pengajian, tidak boleh. Ya, karena kehormatan masjid lebih diutamakan dari hal-hal yang seperti itu. Nah, inilah rahimakumullah. Jadi berdasarkan ini iktikaf memiliki 6 hukum. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah sunnah, ini hukum asalnya.
kemudian bisa juga berubah menjadi sunnah muakkadah, yaitu apabila i'tikaf dilakukan di 10 hari terakhir untuk mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, i'tikaf bisa menjadi atau berubah menjadi wajib, yaitu jika dinazarkan. Kemudian yang keempat, i'tikaf berubah bisa menjadi makruh, yaitu apabila dilakukan oleh seorang perempuan yang cantik, yang meskipun dia terjaga dari menarik perhatian orang lain. Yang kelima adalah haram tapi sah, yaitu i'tikafnya seorang istri tanpa izin suaminya. Kemudian yang keenam, haram i'tikafnya dan juga tidak sah, yaitu i'tikafnya seorang laki-laki yang junub atau perempuan yang haid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya pembahasan yang keempat adalah mengenai rukun dan syarat i'tikaf. Inilah pembahasan yang sangat penting yang kita harus memahaminya dengan baik supaya i'tikaf kita menjadi sah. Apa saja rukun dan syarat i'tikaf? Rukun i'tikaf ada 4, yaitu orang yang beriktikaf. Jadi rukun atau unsur utama dalam ibadah. Untuk i'tikaf rukunnya ada 4. Yang pertama adalah orang yang beriktikaf atau istilahnya mu'takif. Yang kedua tempat i'tikaf atau mu'takaf, yaitu masjid. Yang ketiga niat. Dan yang keempat berdiam diri. Jadi ini 4 rukun i'tikaf. Jika salah satu dari 4 unsur ini tidak didapatkan atau tidak dipenuhi, maka i'tikaf orang itu tidak sah karena sudah tidak memenuhi rukunnya. Ibadah apapun jika tidak dipenuhi rukunnya, ya, atau rukunnya dipenuhi tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka tidak sahlah ibadah tersebut. Jadi sekali lagi rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama orang yang beriktikaf, istilahnya mu'takif. Kemudian yang kedua tempat i'tikaf atau disebut dengan mu'takaf, yaitu masjid. Yang ketiga niat i'tikafnya, karena ibadah harus ada niat. Yang keempat adalah berdiam diri, artinya dia harus berada di masjid itu dalam waktu-waktu tertentu yang akan dijelaskan nanti. Masing-masing dari rukun ini memiliki syarat. Yang pertama, syarat orang yang beriktikaf atau mu'takif. Orang yang beriktikaf harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama Islam, kedua berakal, yang ketiga suci dari hadas besar, yaitu junub, haid dan nifas. Iktikaf anak kecil yang sudah mumayyiz dan perempuan bersuami yang sudah izin suaminya adalah sah. Jika tidak izin maka sah tetapi berdosa. Hadirin rahimakumullah, untuk orang yang beriktikaf syaratnya ada 3. Yang pertama dia harus muslim, ya, karena tentu iktikaf ini adalah ibadah, tidak sah kecuali hanya dari orang Islam saja. Jadi kalau orang non muslim, murtad, maka iktikafnya sia-sia. Yang kedua adalah berakal, karena dia sehat akalnya. Karena dalam semua ibadah disyaratkan adanya kewarasan atau kesehatan pikiran orang tersebut. Ya, ibadah tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak sehat akalnya atau tidak sehat pikirannya, karena akan menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah suci dari hadas besar seperti junub, haid dan nifas. Ya, jadi kalau ada seorang yang nifas atau orang yang haid maka tidak sah iktikafnya tersebut seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, adapun anak kecil, maka jika anak itu sudah mumayyiz maka sah. Tapi kalau belum mumayyiz, masih kecil, maka dia tidak sah, ya. Apa sih mumayyiz? Kemarin sudah kita jelaskan dalam syarat-syarat puasa. Mumayyiz itu adalah seorang anak yang belum mencapai baligh, tetapi dia sudah mampu atau mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi kalau dilarang jangan ribut, misalnya dia langsung diam. Ya. Lalu ada juga sebagian ulama yang mengatakan yaitu anak yang usianya 7 tahun. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan mumayyiz itu adalah jika seorang anak sudah bisa mandiri dalam melakukan kebutuhannya sendiri. Misalnya dia bisa mandi sendiri, ya, bisa makan sendiri, ya, bisa buang air sendiri. Nah, itu artinya sudah mumayyiz. Ya. Nah, anak yang belum mumayyiz maka iktikafnya adalah sia-sia. Ya, meskipun dia dibawa ke masjid, diajari bagaimana niat, maka dia tidak dapatkan belum dianggap sebagai ibadah. Tapi itu tidak apa-apa dilakukan, ya, paling tidak untuk mengajari, ya, anak itu untuk beribadah. Kemudian yang kedua yaitu tempat iktikaf atau mu'takaf, yaitu masjid, ya. Syarat dari masjid ini, masjid adalah sebuah tempat yang diwakafkan untuk melaksanakan sholat. Tidak boleh beriktikaf kecuali di masjid, baik bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, rahimakumullah, seorang disyaratkan dalam beriktikaf itu harus di masjid, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak boleh seorang perempuan iktikaf di rumahnya misalnya karena alasan
sibuk harus mengurus rumah misalnya, atau supaya dia menjaga diri tidak diperhatikan oleh lawan jenis dan lain sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i, seorang perempuan pun untuk beriktikaf dia harus datang ke masjid, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan masjid? Masjid itu adalah sebuah tempat yang harus memenuhi dua syarat. Ini syarat ini mutlak harus dipenuhi. Jika tidak, maka tempat itu tidak dikatakan sebagai masjid. Masjid itu adalah sebuah tempat yang satu harus merupakan tempat yang diwakafkan. Jadi tempat itu harus benda wakaf atau barang wakaf. Masjid itu harus disifati sebagai sesuatu yang wakaf. Wakaf itu artinya bagaimana? Wakaf itu artinya bahwa benda itu sudah bukan milik si orang yang mewakafkan, tapi sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mewakafkan memberikan atau memindahkan kepemilikan dari benda tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua benda wakaf apapun maka secara hukum dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia lagi. Oleh karena itu benda wakaf ini tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dipermainkan, ya. Tanggung jawabnya besar. Ya, kita tidak boleh menggunakan barang wakaf. Misalnya masjid ya punya karpet, lalu karpetnya dipakai untuk acara pribadi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Masjid misalnya punya air, ya, tapi dipakai untuk nyiram tanaman tetangga masjid itu, untuk nyuci mobil, untuk keperluan itu hukumnya tidak boleh, karena wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan dipergunakan untuk kepentingan umum, dalam arti kepentingan bersama-sama, bukan kepentingan pribadi. Kedua, syarat dari sebuah masjid selain dia merupakan benda wakaf juga adalah diwakafkan untuk sholat, ya, diwakafkan untuk sholat, bukan untuk ibadah yang lain. Kalau sebuah benda diwakafkan misalnya untuk tempat tinggal santri, itu namanya asrama atau pesantren, ya. Kalau sebuah tempat diwakafkan untuk belajar, namanya sekolah atau madrasah, ya. Kalau sebuah tempat diwakafkan misalnya untuk diberikan tanaman untuk ditumbuhkan, maka itu adalah kebun wakaf. Nah, masjid adalah sebuah tempat yang diwakafkan untuk sholat, ya, sebuah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Maka jika sebuah tempat tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka tidak disebut sebagai masjid dan dia tidak berlaku hukum-hukum masjid padanya. Apa maksudnya hukum-hukum masjid? Masjid itu memiliki beberapa hukum yang istimewa atau khusus. Misal, kalau kita masuk masjid, kita dianjurkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke ruangan atau tempat ibadah, ya musola misalnya, yang bukan merupakan masjid, ya, tidak diwakafkan, maka tidak ada i'tikaf masjid di tempat itu, ya. Atau misalnya kita melaksanakan sholat hari raya di lapangan, maka tidak ada tahiyatul masjidnya. Karena apa? Dilakukannya di lapangan, ya, karena kan tidak ada namanya tahiyat lapangan seperti itu. Kemudian hadirakumullah, dan masih banyak hukum-hukum masjid yang lainnya, ya, misalnya seorang perempuan haid tidak boleh masuk ke dalamnya, termasuk i'tikaf di sini. Jadi yang kita atau tempat yang bisa kita jadikan sebagai i'tikaf hanya masjid, ya. Nah, selain masjid maka tidak boleh. Sehingga tidak boleh beriktikaf di musola, ruangan sholat di rumah atau kantor, atau tempat apapun yang bukan masjid. Jadi kalau tempat apapun yang bukan masjid tidak boleh iktikaf. Nah, bagaimana dengan musola? Kita dalam istilah syariat, rahimakumullah, ini perlu kita perhatikan baik-baik, ya. Istilah musola dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa penggunaan masyarakat atau penggunaan sehari-hari, kalimat musola itu biasanya atau diidentikan atau dikhususkan pada masjid-masjid yang tidak dipakai Jumatan. Itu umumnya yang berkembang di dalam masyarakat kita. Itu adalah bahasa untuk menyebut masjid atau musola itu adalah sebuah tempat yang dipakai untuk sholat tetapi tidak dipakai Jumatan. Itu namanya musola dalam bahasa kita seperti itu. Tetapi dalam bahasa syariat bukan demikian. Musola adalah semua tempat sholat yang tidak diwakafkan, itu namanya musola. Kalau kita ada di sebuah tempat disebut masjid tapi tempat itu bukan wakaf, maka bukan masjid meskipun dinamakan oleh orangnya sebagai masjid. Atau kita sholat di musola, ya, meskipun dinamakan musola, tetapi kalau bangunan itu dan tanahnya merupakan barang wakaf, maka musola itu meskipun dalam bahasa kita musola, tapi hukumnya adalah masjid. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi kadang-kadang ketika kita sholat di musola, kecil tempatnya,
kita tanya dulu kepada pengurus, ini masjid, ini tempat atau musola ini wakaf atau masih milik pribadi seseorang. Oh ini wakaf sudah, maka namanya masjid. Ya, maka namanya masjid meskipun diistilahkan dalam bahasa kita dengan musola. Dan sebaliknya juga, kalau ada tempat yang dinamakan masjid tapi bukan wakaf, maka dia bukan masjid tapi dia tetap hukumnya sebagai musola. Seperti ruangan di kantor, ya di rumah, kita ada rumah-rumah yang memiliki tempat khusus sholat. Ya, meskipun itu dinamakan musola, ya kalau karena bukan diwakafkan. Tapi kalau misalnya orang yang di rumah itu mewakafkan sepetak ruangan di rumahnya itu, bangunannya dan tanahnya sebagai wakaf, maka bangunan kecil di dalam rumah kita bisa dikatakan sebagai masjid. Ya, seperti itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, jadi kewajiban kita beriktikaf di masjid ini berdasarkan ayat, jangan kalian mencampuri istri-istri kalian itu sedang kamu atau kalian beriktikaf di dalam masjid. Jadi di sini Allah mengkaitkan ibadah iktikaf di dalam masjid. Makanya para ulama sepakat bahwa iktikaf itu hanya dilakukan di dalam masjid. Begitu pula para istri Nabi SAW beriktikaf di masjid, bukan di rumah mereka. Ya, jadi Nabi maupun para istri-istri beliau ketika beriktikaf, mereka semuanya masuk ke dalam ruangan masjid. Padahal rumah mereka kan di samping masjid persis. Ya, bahkan rumahnya Sayyidatuna Aisyah itu nempel di dinding masjid. Ada jendelanya yang masuk langsung atau mengarah ke arah masjid langsung. Tetapi tidak ada seorang istri dari Nabi SAW, meskipun mereka perempuan, mereka beriktikafnya di rumahnya masing-masing. Tapi mereka tetap keluar menuju ke masjid. Nah, ini juga menunjukkan dan menguatkan bahwa seorang perempuan bagaimanapun juga jika ingin iktikaf, maka hanya bisa dilakukan di dalam masjid. Tidak sah melakukan iktikaf di masjid yang sebagiannya diwakafkan secara tidak tertentu, ya, atau istilahnya adalah syuyu', yaitu masjid yang diwakafkan tapi tidak jelas mana bagian yang diwakafkan. Ya, ini ada pembahasan khusus memang. Saya kira saya tidak perlu membahas ini dalam-dalam ya, karena akan menghabiskan waktu kita. Nanti akan dibahas kalau kita membahas mengenai tentang hukum-hukum masjid. Atau masjid yang tanahnya disewa sementara bangunannya wakaf. Ini masih ada terkadang ada masjid dibangun di sebuah tanah yang bukan wakaf. Ya, dibangun di sebuah tanah yang bukan wakaf. Ya, bangunannya wakaf tapi tanahnya tidak wakaf. Misalnya ada di sebagian instansi-instansi pemerintah, ya di perusahaan-perusahaan, mereka buat masjid, namanya masjid, ya, semuanya wakaf, tetapi tanahnya masih tanah perusahaan. Ya, maka sebenarnya itu ya bisa dikatakan masjid tetapi tidak murni masjid. Ya, tidak murni masjid. Dan di sini katakan dalam mazhab Syafi'i tidak sah seseorang yang beriktikaf di tempat yang seperti itu. Jika bernazar melaksanakan iktikaf di sebuah masjid tertentu, maka tidak harus melaksanakan di masjid itu karena semua masjid nilainya adalah sama. Ya. Jadi rahimakumullah, jika ada orang misalnya bernazar, saya nazar mau beriktikaf di masjid A, ya. Masjid A ini masjid di tempatnya. Maka apakah dia memang harus bernazar di masjid tersebut? Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Dia boleh melaksanakan nazarnya itu dengan beriktikaf di masjid yang lain, bukan masjid A. Karena apa? Karena nilainya dianggap sama dan semua masjid itu adalah rumah Allah, Baitullah, sehingga sifatnya adalah sama. Kecuali jika ia bernazar di 3 masjid utama, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka harus dilaksanakan di tempat tersebut. Ya, kecuali jika ia nazarnya, saya bernazar misalnya mau iktikaf di Masjidil Haram, maka harus dilaksanakan di Masjidil Haram karena ada kekhususan tersendiri. Masjidil Haram punya kekhususan yang tidak ada di tempat lain, maka disitulah seseorang harus melakukan iktikaf di tempat yang ditentukan tersebut. Yang ketiga dari rukun iktikaf adalah niat. Sebagaimana ibadah lainnya, iktikaf memerlukan niat yang dinyatakan di awal dengan berniat berdiam diri di dalam masjid dalam waktu atau masa tertentu. Jadi ya, niatnya bagaimana? Kita dengan mengatakan di dalam diri kita, niat ini asalnya tempat dalam hati, jadi kita menyatakan dalam hati tidak apa-apa dengan mengatakan beriktikaf di masjid ini. Ya, itu sudah cukup, ya. Sudah cukup dengan mengatakan seperti itu. Kalau mau pakai bahasa Arab juga tidak apa-apa. Nawaitul i'tikafa madumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf selama saya di masjid ini karena Allah Ta'ala. Atau dia menggunakan waktu tertentu, saya mau beriktikaf di masjid ini selama 1 jam. Ya, maka kalau udah lebih dari 1 jam, ya kalau udah lebih dari 1 jam maka tidak tidak berlaku lagi. Ya,
Jadi atau saya berniat i'tikaf di masjid ini selama 1 bulan misalnya, maka dia punya waktu rentang 1 bulan. Jika ia masuk masjid dengan niat duniawi atau tidak berniat sama sekali, maka tidak dianggap i'tikaf. Jadi kalau ada orang masuk masjid tapi nggak ada niat sama sekali mau i'tikaf, maka ya dia masuk masjid begitu saja, ya. Atau dia masuk masjid ini dengan niat duniawi, misalnya apa? Ke masjid mau nunggu temannya, ya. Ke masjid mau tidur-tiduran, ya. Maka orang yang seperti itu tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Tapi kalau kita masuk ke masjid, ya, meskipun kita tidak mau sholat, meskipun kita tidak mau ngaji, meskipun kita tidak mau zikir, ya kita sekedar duduk, tapi kita niatkan kita i'tikaf, maka kita sudah mendapatkan pahala i'tikaf dari berdiamnya kita di dalam masjid tersebut. Jika terlupa menyebutkan niat di awal masuk masjid, lalu teringat di dalamnya sehingga ia berniat, maka i'tikafnya dimulai sejak niat. Kalau kita masuk masjid lupa, pas sudah di masjid setengah jam baru ingat kita belum niat i'tikaf, terus kita niat, maka baru dianggap sebagai ibadah i'tikaf sejak kita niat, bukan sejak masuk masjid setengah jam yang lalu. Dibolehkan berniat i'tikaf di dalam hati ketika sedang laksanakan sholat. Jadi pas kita masuk masjid kita lupa niat, tiba-tiba ketika sedang tahiyat masjid misalnya atau sedang kita sholat wajib, ya kita ingat subhanallah belum niat i'tikaf, langsung niatkan saja dalam hati, saya niat i'tikaf dalam hati, ya dalam hati, maka itu sudah sah niatnya dan dia sejak itu sudah dianggap sedang beriktikaf dan mendapatkan pahala tambahan dengan ibadah i'tikafnya tersebut. Jika keluar masjid tanpa uzur, maka i'tikafnya menjadi batal atau terputus dan harus mengulang niatnya ketika masuk kembali ke dalam masjid, kecuali jika orang tersebut telah berniat masuk lagi ke masjid ketika keluar. Jadi kalau kita keluar masjid, maka sama saja kita meninggalkan tempat i'tikaf, sehingga i'tikaf kita batal. Kecuali ketika kita keluar itu sudah niat mau kembali lagi ke masjid. Jadi dia keluar itu untuk urusan penting, tidak bisa dilakukan di masjid, maka dia keluar kemudian dia masuk lagi, tidak perlu mengulang niatnya karena dia dianggap masih i'tikaf. Ya, tetapi kalau dia keluar tanpa niat kembali, maka batal i'tikafnya, sehingga kalau dia masuk lagi ke masjid mau i'tikaf, maka harus niat dari awal. Jika berniat memutus atau membatalkan i'tikaf tetapi tidak keluar dari masjid, maka i'tikafnya tetap sah. Jadi ada orang sedang duduk-duduk, ya sudah niat i'tikaf, tahu-tahu dia ngomong, malaslah saya mau i'tikaf, sudah saya batalkan saja i'tikafnya gitu. Tapi dia tetap di masjid, nggak keluar-keluar. Maka meskipun dia sudah niat mau mutus i'tikaf, tetap i'tikafnya tetap dianggap jalan. Seperti orang berpuasa. Ada orang sedang puasa begini, ya, lalu niat mau membatalkan, tapi dia nggak makan, nggak minum, ya, dan nggak melakukan hal yang membatalkan puasa sampai maghrib, maka puasanya sah. Ya, meskipun ada niat mau membatalkan puasanya tersebut. Yang keempat, yang terakhir, ya, rukun dari i'tikaf ini adalah berdiam diri. Seseorang yang i'tikaf harus berdiam dalam masjid dalam masa yang dianggap berdiam secara kebiasaan umum, yaitu minimal lebih banyak dari kadar tumakninah di dalam sholat. Nah, dalam mazhab Syafi'i terdapat keluasan yang luar biasa. Bagi seorang i'tikaf itu tidak perlu lama-lama, tidak harus 1 hari penuh, tidak harus 1 jam, bahkan beberapa saat saja sudah cukup. Yaitu yang penting lebih banyak atau lebih lama dari waktu yang dibutuhkan dalam tumakninah sholat. Tumakninah sholat itu jeda sebentar di dalam sholat. Jadi dalam fikih dibatasi seperti seorang mengucapkan tasbih, yaitu membaca subhanallah. Itu sudah sah tumakninahnya. Maka orang untuk mendapatkan fadilah daripada i'tikaf cukup ya berdiam diri beberapa detik saja di dalam masjid, duduk, maka sudah dianggap sebagai orang yang beriktikaf. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini adalah sebuah peluang yang luar biasa. Maka usahakan, biasakan diri kita setiap kali masuk masjid selalu berniatkan iktikaf, meskipun kita hanya sebentar atau tujuan kita masuk masjid itu bukan untuk tujuan ibadah tertentu. Dalam iktikaf tidak harus berdiam, tidak bergerak, tidak harus diam begitu saja. Tapi boleh dia bergerak, berjalan-jalan di masjid, ya, berlalu lalang dan sebagainya. Tetapi tidak cukup sekedar berjalan melewati masjid, masuk dari pintu lalu keluar dari pintu lain. Nah, meskipun iktikaf ini boleh hanya sebentar, tidak boleh seorang itu iktikaf sekedar beberapa detik tapi masuk masjid langsung keluar lagi. Itu nggak boleh. Karena itu yang seperti itu namanya lewat, bukan beriktikaf, bukan berdiam. Orang yang seperti itu meskipun katakanlah dia masuk masjid yang besar, kalau mau lewat itu butuh minimal 1 menit dari satu pintu ke pintu lain, ya. Tetapi dia nggak duduk, dia cuma jalan aja, bawa sendalnya diangkat kemudian keluar ke pintu yang lain. Maka yang itu dikatakan bukan iktikaf karena dia tidak berdiam diri, tetapi dia hanya melewati masjid. Tidak disyaratkan berpuasa dalam iktikaf, tetapi
Jika dilakukan maka lebih baik berpuasa. Nabi SAW bersabda, laisa 'alal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsi. Hadirin rahimakumullah. Jadi di dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan dalam beriktikaf itu harus puasa. Meskipun nanti ada mazhab yang mewajibkan ada. Dan mazhab Syafi'i tidak wajib, ya, tidak wajib untuk berpuasa meskipun itu lebih bagus. Berikutnya, perbuatan yang dianjurkan dalam iktikaf. Selama beriktikaf terdapat beberapa perbuatan yang dianjurkan atau disunnahkan untuk dilakukan. Di antaranya, 1, beriktikaf di masjid jami', yaitu masjid yang dilaksanakan sholat Jumat, karena lebih banyak jamaah sholatnya, dan agar tidak keluar dari masjid jika datang waktu sholat Jumat. Jadi kita meskipun bebas boleh beriktikaf di masjid manapun, tetapi lebih bagus kita memilih masjid-masjid yang dilakukan sholat Jumat di dalamnya, supaya ketika kalau misalnya datang waktu Jumat kita tidak perlu keluar. Dan biasanya masjid yang dilakukan Jumat itu biasanya lebih ramai daripada masjid biasa, sehingga karena jamaahnya lebih banyak maka pahalanya tentu lebih besar. Yang kedua, masa i'tikaf selama 1 hari. Dianjurkan ketika kita i'tikaf adalah 1 hari 1 malam. Ya, 1 hari 1 malam, supaya kita mendapatkan fadilah yang tadi disebutkan. Orang yang beriktikaf 1 hari 1 malam, kata Nabi, dia akan dijauhkan dirinya dari neraka sebanyak 3 parit, yang masing-masing parit itu sejarak antara timur dan barat. Ya, jadi sangat besar pahalanya. Ya, tetapi jika kita tidak bisa maka tidak apa-apa. Ya, tadi sudah disebutkan minimal di dalam mazhab Syafi'i ini iktikaf itu hanya beberapa detik saja. Itu sudah dikatakan sebagai iktikaf yang sah. Yang ketiga, berpuasa, karena puasa lebih kuat dalam mematahkan syahwat serta lebih memfokuskan pikiran dan hati. Kalau kita puasa kita tidak tertarik kepada yang lain-lain, ya, kita tidak mikirkan makan, kita tidak mikirkan macam-macam. Jadi kita lebih fokus puasanya, lebih fokus i'tikafnya. Dan biasanya kata para ulama, seseorang yang dalam keadaan lapar biasanya ibadahnya akan lebih fokus, ya, seperti itu. Nah, rahimakumullah, tapi kalau misalnya orang tidak berpuasa tidak apa-apa. Nah, begitu juga berpuasa ini dianjurkan untuk dikatakan tadi saya sebutkan bahwa ada sebagian ulama yang mewajibkan puasa ketika beriktikaf, ya, seperti dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang mewajibkan puasa bagi seorang yang beriktikaf. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak wajib. Yang keempat, menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. Ketika iktikaf, diri kita hanya untuk Allah. Ini sekali lagi perlu ditekankan. Ketika seorang beriktikaf, maka hakikatnya dia sudah menyerahkan waktunya dan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan untuk ibadah. Ya, kita jauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ngobrol dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak berbicara kecuali kebaikan dan menghindari semua ucapan buruk seperti menggunjing, mencela, mengeluarkan kalimat tidak senonoh dan lain sebagainya. Intinya jauhi kemaksiatan apapun dan jauhi semua jenis syahwat. Itu anjuran dalam i'tikaf supaya kita mendapatkan benar makna i'tikaf yang sebenar-benarnya. Yang keenam, menjadikan status i'tikafnya nazar sehingga diberi pahala i'tikaf wajib. Jadi kalau kita mau i'tikaf lebih bagus lagi sebelum kita niat i'tikaf kita katakan saya nazar mau i'tikaf. Setelah itu baru kita masuk. Ya, baru kita masuk melakukan i'tikaf tersebut sehingga pahala kita seperti orang yang melakukan ibadah wajib karena nazar itu adalah wajib dan pahalanya lebih banyak. Berikutnya, perbuatan yang dimakruhkan dalam i'tikaf. Perbuatan makruh atau makruh artinya yang seperti sudah kita berulang kali sebutkan, itu perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Perbuatan makruh tidak membatalkan i'tikaf tapi mengurangi pahala. Di antaranya adalah sering melakukan tindakan tidak berguna atau sia-sia seperti mengobrol yang tidak perlu, browsing berita yang tidak penting, ya, aktif dalam medsos, ya, chatting masih terus, ya, macam-macam, ya, banyak tidur atau santai-santai saja dan lain sebagainya. Itu semua membuat i'tikaf kita menjadi makruh. Yang kedua, melakukan perbuatan yang bersifat pekerjaan seperti menjahit, menganyam dan lain sebagainya. Jadi ada orang bisa jahit, ya, dia jahit di masjid sambil i'tikaf, ya. Nah, ini hukumnya adalah makruh. Ketiga, melakukan bekam jika tidak khawatir mengotori masjid. Jika khawatir mengotori masjid maka haram. Berpekam juga hukumnya adalah makruh, ya, di dalam masjid. Keempat, debat kusir dan saling mencela. Jika dicela maka hendaknya jangan dijawab layaknya orang sedang berpuasa. Jadi kalau ketika i'tikaf kita mau ribut nggak usah, diam aja. Seperti orang berpuasa dianjurkan tidak menjawab atau tidak mengikuti celaan dari orang lain. Yang terakhir, perbuatan yang membatalkan i'tikaf. Jika perbuatan yang membatalkan ini dilakukan maka harus mengulang niat i'tikaf untuk melanjutkan i'tikafnya tersebut. Perbuatan yang membatalkan i'tikaf adalah 1, murtad. Ya, murtad orang
Keluar dari Islam batal iktikafnya, dan ibadah semua yang lain juga batal. Yang dua gila dan pingsan juga sama, ibadah yang lain juga gila dan pingsan batal semua. Tiga, mabuk dengan disengaja. Jadi ada orang mabuk sengaja, misalnya naudzubillah lagi iktikaf mabuk dia, ya naudzubillah, maka batal iktikafnya. Haid, sedang iktikaf tiba-tiba datang haid, batal iktikafnya. Junub yang membatalkan puasa seperti bercampur suami istri, mengeluarkan sperma secara sengaja. Ya, jadi kalau orang junub mengeluarkan sperma, misalnya dia mencampuri istrinya, ya, atau melakukan naudzubillah onani dan lain sebagainya, maka batal puasanya. Tapi kalau misalnya mimpi basah, maka tidak batal iktikafnya. Yang keenam, yang terakhir, keluar dari masjid tanpa uzur atau keperluan penting. Jadi kalau kita keluar dari masjid, maka batallah iktikaf kita. Nah, rahimakumullah, inilah pembahasan kita dalam kitab fikih puasa ini sudah selesai, alhamdulillah. Semua pembahasan dari bab 1 sampai bab 11 tentang puasa, tentang macam-macam sudah kita bahas semua. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh iktikaf hanya beberapa saat saja, tidak sampai nginap? Makasih Bib. Boleh. Tadi sudah disebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, iktikaf itu minimal hanya seperti orang yang atau lebih banyak dari tumak ninah dalam sholat. Tumak ninah dalam sholat itu sekedar mengucapkan subhanallah. Jadi cuma 1 detik kira-kira, subhanallah. Artinya kalau kita beriktikaf atau berdiam di masjid lebih dari 1 detik, ya, beberapa detik, maka sudah sah iktikafnya dan dapat pahala sesuai dengan masa kita berada di masjid tersebut. Tapi tentu saja jika 1 hari 1 malam, maka itu lebih afdol sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Habib mau bertanya, bila kita sedang junub, kita mau puasa tapi belum mandi junub saat sahur, pas azan subuh baru mandi, apakah sah puasa kita? Sah puasanya. Seseorang jika dalam keadaan junub kemudian dia berpuasa, maka sah puasanya, tetapi dianjurkan untuk mandi junub sebelum masuk dalam keadaan sebelum masuk subuh, ya. Diusahakan sebelum subuh itu dia sudah suci, ya. Kemudian apakah hukum istri yang belum mandi junub menyiapkan makan sahur? Tidak apa-apa. Ya, istri dalam keadaan junub hadas besar, tidak apa-apa dia menyiapkan makanan untuk suaminya, ya, karena haidnya itu atau junubnya itu tidak berpengaruh terhadap makan dan minum. Memang hadirin rahimakumullah, kita dianjurkan jika kita sedang dalam keadaan junub untuk kalau belum sempat mandi, maka minimal wudu dulu sebelum kita makan dan minum, ya. Jadi dianjurkan sebelum kita misalnya belum sempat untuk mandi tapi kita mau makan dan kita minum, maka dianjurkan untuk melakukan wudu terlebih dahulu. Berikutnya, apakah boleh iktikaf di musola? Nah, tadi sudah saya jawab, ya, sudah ada bahasannya sini. Iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid, yaitu sebuah tempat yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah tempat itu merupakan wakaf, yang kedua tempat itu diwakafkan untuk sholat. Jadi kalau musola tetapi dia misalnya karena bukan wakaf, maka tidak boleh. Tapi kalau misalnya musola itu merupakan barang wakaf atau bangunan wakaf, maka boleh iktikaf di dalamnya, karena hakikatnya dia adalah dihukumi seperti masjid dan mengambil semua hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Wallahu a'lam. Berikutnya rahimakumullah, apakah beriktikaf di masjid itu menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan? Mohon penjelasannya. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak disyaratkan seseorang harus beriktikaf, tetapi iktikaf itu akan sangat membantu seseorang dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Orang yang beriktikaf itu artinya dia sudah menyiapkan diri untuk beribadah kepada Allah, menyiapkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar jauh lebih besar daripada orang biasa atau orang yang tidak beriktikaf malam itu. Orang yang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kemarin sudah kita jelaskan ada 3 tingkatan. Pertama, yang paling rendah dia sekedar sholat isya berjamaah dan maghrib berjamaah lalu berencana sholat subuh berjamaah, maka itu sudah mendapatkan dianggap seperti menghidupkan malam dan dia mendapatkan batas minimum dari mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang menghidupkan sebagian besar malam, ya. Yang ketiga, orang yang tidak tidur semalaman.
maka itu yang lebih utama lagi bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar rahimakumullah sangat mudah. Cukup kita selama 10 hari terakhir kita giat dalam beribadah, tarawih tidak putus, puasanya bagus, sedekah disiapkan, baca Qur'annya ditingkatkan, ya dengan niat yang benar-benar ikhlas dan berharap mendapatkan Lailatul Qadar dan keridhaan Allah, maka insya Allah kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita mendapatkan pahala jika bersedekah kepada orang yang tidak pernah sholat dan tidak puasa? Hadirin rahimakumullah, sedekah sunnah, ya sedekah-sedekah biasa yang kita sebut dengan sedekah itu tidak apa-apa atau tetap berpahala meskipun kita berikan kepada orang fasik, yaitu orang muslim yang belum bertaubat dari perbuatan dosa besar. Misalnya dia tidak sholat, ya ini dosa besar luar biasa. Sholat ini adalah, meninggalkan sholat adalah kemaksiatan terbesar, ya kemaksiatan terbesar melebihi kemaksiatan dosa besar yang lain, melebihi berzina, naudzubillah, mencuri dan lain sebagainya, kalah dengan dosa meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat ini fasik, ya jelas fasik. Maka kalau kita sedekah kepadanya, tetap sedekahnya diterima, tetapi lebih bagus kita sedekahkan kepada orang yang soleh, orang yang taat, ya. Wallahu a'lam. Kemudian assalamualaikum waalaikumsalam, apakah seorang yang terkena PHK tanpa gaji akibat corona tetap wajib membayar zakat fitrah? Nah ini akan kita bahas rahimakumullah setelah ini. Insya Allah besok kita akan mulai membahas tentang zakat. Nanti ada pembahasan tentang zakat fitrah. Nah dalam pembahasan zakat fitrah itu secara singkat saya sampaikan di sini adalah bahwa zakat fitrah itu dalam kriteria kewajiban orang yang mengeluarkannya berbeda dengan kriteria zakat mal. Kalau zakat mal yang menjadi ukuran adalah salah satunya dia memiliki harta yang memenuhi standar, yaitu nisab. Ya, artinya hartanya cukup banyak. Tapi kalau orang yang mengeluarkan zakat fitrah, standarnya tidak dilihat dari hartanya. Karena zakat fitrah ini disebut juga dengan zakatul badan, zakat untuk membersihkan diri kita. Jadi tidak dilihat dari harta kita. Yang dilihat adalah kita mendapatkan nikmat hidup, ya, berupa fisik ini dalam bulan Ramadan dan dalam bulan Syawal. Maka orang itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Makanya standarnya sangat rendah sekali dilihat dari hartanya, yaitu hanya seseorang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam Lebaran dan ketika siang hari Lebaran. Jadi kalau misalnya ada seorang suami istri punya 2 orang anak, ya, katakanlah 24 jam selama Lebaran, malam takbiran dan besok harinya sampai terbenam, dia misalnya membutuhkan uang untuk makan, untuk tempat tinggal, katakanlah satu hari itu 200.000, ya, atau katakanlah 500.000 satu hari. Ini kan banyak, 500.000 kan mungkin enggak lah, ya, mungkin rata-rata 200.000 lah paling banyak untuk beli daging, untuk beli buat tupat, ya, dan kurang lebih seperti itu. Nah, jika dia punya sisa harta dari 200.000 itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan meskipun misalnya katakanlah orang itu hanya punya duit 500.000, ya untuk ukuran kita sekarang, orang yang punya duit 500.000 itu termasuk miskin, fakir orang itu. Tapi dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi hadirin rahimakumullah, di sisi lain orang yang seperti ini, dia berhak juga mendapatkan zakat dari orang lain. Ya, dia berhak mendapatkan zakat dari orang lain, karena standar memberi zakat fitrah dengan standar orang menerima zakat fitrah itu berbeda. Nanti akan saya jelaskan secara terperinci nanti pada waktunya. Jadi orang miskin sekalipun kalau dia masih punya sisa harta setelah kebutuhan pokoknya, wajib bayar zakat fitrah. Ya, wajib bayar zakat fitrah, tapi nanti dia dapat juga zakat fitrah dari orang lain. Nah, demikianlah rahimakumullah pembahasan kita pada hari ini, dan kembali di penutup ini kita dan saya secara pribadi sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selama 14 hari ini kita bisa menyelesaikan pembahasan buku fikih puasa seri kajian fikih mazhab Syafi'i, ya, dalam yang dibahas dalam 11 bab ini. Dan insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, besok kita akan mulai pembahasan baru, yaitu berkaitan dengan zakat, yang akan kita bahas dari awal sampai akhir insya Allah, yang khususnya yang berkaitan dengan zakat dalam pandangan madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan insya Allah pembahasan tentang zakat ini juga tidak jauh seperti puasa ini, yaitu kita mulai sekitar jam 4:30 sampai jam 5:30. Nah, rahimakumullah, dan penutup di penghujung acara ini malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhaan darinya, dan amal ibadah kita pada hari ini dan hari-hari yang lalu serta yang akan datang dimudahkan dan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimana fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma irfa'na al-waba' wal bala' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal fitan wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khas wa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian hadirin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.